Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika Presiden Prabowo memasuki bulan-bulan awal pemerintahannya, satu pertanyaan besar muncul, apakah ia akan menjadi pemimpin perubahan atau sekedar meneruskan pola lama? Dengan pengaruh besar Jokowi masih terasa, akankah Prabowo mampu menciptakan narasi baru? Itulah analisis yang akan kita lakukan kali ini dalam sebuah topik Prabowo dan Jokowi. Akankah kekuasaan berpihak pada rakyat? Tahun 2025 membawa perubahan besar bagi Indonesia dengan Prabowo Subianto resmi memimpin sebagai presiden. Namun babak baru ini diiringi dengan tantangan yang tidak kalah besar. Warisan pemerintahan sebelumnya termasuk ketergantungan pada bantuan sosial dan pengaruh mantan Presiden Jokowi menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Prabowo. Dalam politik, satu hal yang tidak pernah berubah adalah perebutan pengaruh. Ketika seorang presiden baru dilantik, mantan presiden kehilangan otoritas formal, tetapi seringkali masih memiliki pengaruh besar. Fenomena ini terlihat jelas dalam hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Dengan Gibran Rakabuming putra Jokowi sebagai wakil presiden, pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh Jokowi akan mempengaruhi kebijakan Prabowo semakin relevan. Di tengah situasi ini, banyak pihak berharap bahwa Prabowo akan menjadi sosok yang mandiri, tidak terikat oleh hutang politik kepada pendahulunya. Dengan sumber daya yang sudah ia miliki, baik kekayaan pribadi maupun pengalaman panjang di politik, Prabowo memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang dikenal. Namun pertanyaannya adalah, apakah ia akan mengambil langkah-langkah berani untuk mereformasi sistem politik dan ekonomi yang seringkali lebih berpihak pada oligarki dibanding kepada rakyat kecil? Salah satu indikator awal yang ditunggu-tunggu adalah sejauh mana Prabowo akan memprioritaskan regulasi soal pendanaan politik. Hingga kini Indonesia masih belum memiliki aturan yang ketat tentang bagaimana dana politik dikumpulkan, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang jelas, demokrasi Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang oligarki, di mana pengaruh uang menentukan segalanya. Selain itu, ada harapan besar bahwa Prabowo akan fokus pada isu-isu ekonomi mendasar, daya beli masyarakat yang melemah, harga kebutuhan pokok yang terus naik, serta pengangguran yang meningkat. Semuanya membutuhkan perhatian serius. Jika Prabowo berhasil mengatasi masalah-masalah ini dengan kebijakan yang konkret dan efektif, ia bisa menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Namun jalan menuju perubahan tidak akan mudah. Pengaruh kuat dari kelompok tertentu, termasuk para oligarki dan mantan pemimpin, bisa menjadi hambatan besar. Disinilah pentingnya integritas dan keberanian Prabowo untuk mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat banyak. Dengan Prabowo mengumandangkan kenaikan PPN 12% menjadi tanda tanya besar, apakah Prabowo akan mencari metode baru di dalam kepemimpinannya atau hanya sekedar untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Konteks politik. Dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan. Dari intervensi aparat dalam proses pemilu
hingga manipulasi dana desa untuk kepentingan politik. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang ada. Pemilu 2024 bahkan disebut sebagai salah satu pemilu terburuk dalam sejarah karena banyaknya pelanggaran yang terjadi. Dan Presiden Prabowo muncul sebagai presiden dalam situasi sistem politik buruk tersebut. Sebagai presiden, Prabowo memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu langkah pertama yang bisa ia ambil adalah memperkuat institusi-institusi negara agar lebih independen dan bebas dari intervensi politik. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Prabowo berarti menikmati kondisi sistem politik yang buruk tersebut. Reformasi di tubuh KPK misalnya bisa menjadi langkah awal yang signifikan. Namun dalam faktanya, hingga kini KPK masih melempem saja dan masih melakukan gerakan tebang pilih. Strategi dan harapan. Jika Prabowo benar-benar ingin dikenang sebagai pemimpin perubahan, ia perlu memanfaatkan mandat yang dia terima untuk membuat langkah-langkah konkret. Dari memperbaiki regulasi pendanaan politik hingga penciptaan kebijakan ekonomi yang pro rakyat, pilihan ada di tangannya. Tetapi hingga kini, apa yang diharapkan ternyata Prabowo belum melakukannya. Keberhasilan Prabowo juga akan sangat tergantung pada dukungan publik. Masyarakat harus terus mengawal pemerintahan dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Media, akademisi, dan aktivis juga memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Di tengah masyarakat yang sudah mulai ada perhatian terhadap perbaikan kondisi politik, justru Prabowo ingin mengembalikan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo akan mampu mengatasi pengaruh Jokowi menjadi pemimpin perubahan? Ataukah Prabowo hanya Jokowi di dalam versi baru dan terjebak dalam pola-pola lama yang telah menguntungkan segelintir elit? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi yang penting. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.